Hi people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Di Pocil kali ini kami sudah mengundang jubir dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Langsung aja kita sambut Mas Chiko Hakim. Halo semua. Halo Mas Chiko, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Baik, sehat. alhamdulillah. Nih Mas Chiko ini bener-bener tiap hari tuh berseliweran di media, gitu ya Mas. Ya keren banget sih Mas. Nah, ini kita berbicara secara general dulu aja ya Mas ya. Okay. Kalau misalnya dari perspektif Mas Chiko sendiri, dinamika politik di Indonesia saat ini makin mendekati pemilu nih gimana sih Mas? Semakin seru ya, semakin hot ya, semakin panas, semakin banyak percikan-percikan, gesekan-gesekan, tapi masih dalam koridor yang aman dalam demokrasi. Tapi itu biasa ya, bahkan kalau di luar negeri saya rasa lebih seru lagi gitu. Di negara-negara yang lebih maju demokrasinya tentu akan lebih banyak serangan-serangan antar paslon dan lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah tidak ada gesekan kekerasan secara fisik, itu aja. Masyarakat kita juga harus mulai belajar bahwa demokrasi itu memang begitu gitu, karena pada prinsipnya kan memang kita ingin yang terbaik gitu. Kadang-kadang untuk ingin yang terbaik kita harus menggali lebih dalam tentang setiap paslon. Jadi salah satunya dengan cara menguji gagasan, menguji emosi dan lain-lain. Ya, menguji emosi itu memang susah juga. Ya. Iya. Tapi kalau dari hasil terawangan Mas Chiko nih, kelihatannya akan 1 atau 2 putaran nih? Sampai hari ini ya, kalau kita lihat dari tren daripada semua hasil survei dari berbagai lembaga survei, khususnya yang ada di kami sendiri di TPN, kami juga bikin survei sendiri, bikin focus group discussions dan lain-lain. Trennya sih masih 2 putaran ya. Walaupun tentu TPN Ganjar Mahfud masih berupaya keras supaya bisa menang 1 putaran. Iya sih ya, biar nggak sat-set aja deh sesuai sat-set dengan aja, motonya kan. Udah nggak tahan mau bikin rakyat sejahtera lebih cepat lagi ya kan. Iya ya Mas. Nah ini yang menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat. Sebenarnya status Mas Gibran di PDI Perjuangan sekarang tuh gimana Mas? Statusnya Mas Gibran di PDI Perjuangan tentu yang lebih tahu teman-teman di DPP ya. Saya sendiri bukan di DPP PDI Perjuangan, belum masuk di DPP PDI Perjuangan, tetapi sampai hari ini setahu saya yang seperti diminta Mas Gibran untuk mengembalikan KTA waktu itu oleh Pak Rudi FX, ketua DPC-nya di Surakarta di Solo, sampai hari ini belum ada pengembalian KTA. Jadi ya mungkin masih mengambang, tapi ya itu bukan menjadi fokus kami juga di PDI Perjuangan, karena kita lagi fokus untuk bagaimana memenangkan Pak Ganjar ini. Oke, tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri ngerasa nggak sih Mas kalau misalnya ya akhir-akhir ini tuh terlihatnya keluarga Pak Jokowi ini seperti sedang melawan PDI Perjuangan? Apa ya, sebenarnya kalau dibilang melawan sih enggak ya, tapi melupakan. Kacang lupa kulit ya? Melupakan. Jadi kita kalau di PDI Perjuangan ini kan loyalitas itu sangat penting gitu ya, partai kader gitu. Saya sendiri baru masuk PDI Perjuangan, baru beberapa bulan masuk ke PDI Perjuangan, dan saya betul-betul memulai dari bawah. Walaupun kalau mau dibilang pengalaman saya di politik itu sudah cukup banyak gitu. Saya pernah menjadi ketua provinsi di partai lain, pernah jadi ketua DPP juga di partai lain. Saya pernah turut mendirikan sebuah partai di era reformasi gitu. Tapi memang PDI ini sebagai partai kader memulai dari bawah, dan kita harus sabar, dan nomor 1 adalah komitmen kita terhadap ideologi dan berkontribusi terhadap segala yang partai. Nah, untuk Pak Jokowi sendiri sebenarnya kan dan keluarganya sudah banyak diberi keringanan tentang itu gitu. Sejak awal masuk aja langsung masuk untuk jadi wali kota gitu. Jadi kan luar biasa ya, habis itu wali kota lagi, habis itu gubernur, presiden, terus 2 kali presiden, belum anaknya, belum mantunya. Jadi apa yang dilalui Pak Jokowi ini sebenarnya harusnya beliau sangat merasa beruntung gitu, di partai sebesar PDI Perjuangan dapat memberikan segala macam fasilitas dan hampir segalanya lah untuk seorang politisi yang belum pernah diberikan kepada kader-kader lain gitu. Jadi seperti mau membuat klan ya Mas ya?
Jokowi's plan gitu. Ya itu biar masyarakat yang menilai. Kalau misalnya kemarin tuh rame kan Mas terkait pidato Bu Mega saat ulang tahun PDI Perjuangan kemarin sempat menyinggung terkait hukum yang dipermainkan dan juga kekuasaan yang dijalankan semaunya. Nah sebenarnya tuh makna statement tersebut kan udah jelas gitu ya, udah clear. Cuma ditujukannya tuh apakah ke Pak Jokowi nih langsung? Mungkin gini, kalau saya melihatnya tidak ditujukan secara langsung hanya pada satu orang. Ya, saya melihat ditujukan kepada satu kelompok ya yang dalam kekuasaan dan Pak Jokowi termasuk di dalamnya. Ini jujur aja gitu. Tetapi ini kan satu kelompok kecil yang ada dalam kekuasaan yang berusaha mengatur kekuasaan ini seakan-akan tidak lagi menjadi sesuatu yang diamanahkan rakyat, sesuatu yang mereka seharusnya menjalankannya sesuai dengan amanat rakyat maupun konstitusi, karena ada upaya-upaya dari awal bahkan sebelum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi maupun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada upaya-upaya untuk 3 periode untuk Pak Jokowi. Aku gitu dengar ya. itu Mas. Nah ini hal itu dimulai dari situ. Nah itu suatu hal yang memang agak mulai mengusik gitu ya, istilahnya mulai nyentil-nyentil orang-orang yang memang di PDI Perjuangan khususnya Ibu Mega dan kami semua yang sangat menjunjung tinggi konstitusi, karena memang keberadaan partai politik maupun keberadaan manusia-manusia politik itu kan salah satunya adalah untuk menjaga konstitusi gitu. Nah ini yang kita lihat. Nah itu satu. Yang kedua, kekuasaan juga kita lihat di masa kampanye ini banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, tidak memantaskan dirinya pada jabatannya. Kalau istilah saya, apa sih yang tidak pantas? Ketika para menteri gitu ya secara gamblang, Kapolri itu bisa menyampaikan hal-hal yang menyatakan ketidaknetralannya, mengatakan bahwa mereka punya preferensi dalam pemilihan capres maupun cawapres ini gitu. Walaupun mereka selalu kalau ditanya ulang sama wartawan klarifikasi dan lain-lain. Tapi kan kita tahu masyarakat ini nggak bodoh. Apa yang sudah disampaikan itu kan nggak bisa ditarik begitu saja kembali. Jadi jejak digital ada ya Mas. Jejak digitalnya ada, dan hal-hal itu tercerminkan di daerah-daerah di bawah juga. Biasanya aparat-aparat di bawah para pejabat-pejabat tingginya ini, khususnya Polri lah akhir-akhir ini itu terlihat sangat punya keberpihakan gitu. Kalau misalnya melihat gaya kampanye dari Pak Ganjar gitu ya Mas ya, kan ini dilihat tuh oleh masyarakat termasuk yang tidak banyak basa-basi, terus juga tidak agresif, tidak memakai emosi gitu kan. Sebenarnya trik komunikasi apa sih Mas yang digunakan oleh Pak Ganjar ini dari TPN? Sebenarnya gini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri kita nggak terlalu pusing dengan pencitraan atau trik-trik komunikasi. Tidak banyak dipoles ya Mas ya? Nggak banyak dipoles karena kita menginginkan capres maupun cawapres kita tampil apa adanya gitu. Karena apa adanya adalah sosok-sosok yang luar biasa, jadi nggak perlu kita mengatakan sesuatu yang tidak tentang mereka, karena mereka kalau mereka bisa mencerminkan atau mengeluarkan seluruh karakternya di hadapan publik, justru itu makin bagus. Gitu. Berbeda dengan capres yang lain gitu ya, kalau dia memperlihatkan karakter aslinya menjadi bahaya kan gitu. Akhirnya dicobalah pencitraan-pencitraan yang lain. Cuma kalau bagi kita, memang inilah aslinya yang dilihat dari Pak Ganjar maupun Pak Mahfud gitu. Pak Ganjar kita lihat orangnya memang tegas ya kan. Orangnya tidak terlalu emosional, tetapi juga bukan berarti dia tidak passionate terhadap visi misinya atau hal-hal yang menyangkut kehidupan rakyat. Dia sangat passionate tentang itu, dan dia juga mempunyai visi misi dan gagasan-gagasan besar di kepalanya. Itu aja, kita bebaskan Pak Ganjar untuk berkampanye dengan caranya dia, dan kebetulan caranya dia lah memang apa yang dia tunjukkan sekarang. Dia banyak belusukan, berbicara dengan rakyat, kan banyak ya klip-klipnya bagaimana dia berkomunikasi dengan ibu-ibu di pasar, ya kan, nginep di rumah warga, nginep di rumah warga dan lain-lain, berkomunikasi dengan anak muda pun dia juga in tune gitu, dapat gitu, karena dia juga punya anak yang di usia milenial Gen Z, ya kan, jadi pas lah, jadi nggak perlu banyak yang kita poles tentang strategi. Oke Mas Ciko, Yes. mau tanya nih Mas, kalau komunikasi Pak Jokowi sendiri nih Mas dengan PDI Perjuangan sekarang bagaimana ya Mas ya? Udah lama yang saya dengar bahwa belum ada lagi komunikasi, mungkin terakhir waktu Rakernas PDI Perjuangan di Kemayoran terakhir itu, sampai hari ini sepengetahuan saya
belum ada komunikasi apalagi yang serius lah dengan Pak Jokowi. Apakah bisa dibilang Mas kalau misalnya Pak Jokowi sekarang udah tidak satu kapal lagi dengan PDI Perjuangan? Tapi kembali lagi ke soal Pak Jokowi masih kita anggap sebagai kader PDI Perjuangan dan dia juga belum pernah mengatakan secara publik bahwa dia bukan lagi kader PDI Perjuangan. Tapi ya kita fokus ke dalam soal Pilpres ini, ya kita jujur kalau dalam Pilpres ini sepertinya memang sudah pilihannya berbeda kan gitu aja. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Tapi memang kalau Jokowi Effect ini apa masih dirasa penting atau perlu diperjuangkan gitu Mas oleh TPN? Semakin ke sini kami melihat semakin tidak terlalu menjadi hal yang krusial untuk diperjuangkan ya. Karena gini, kalau kita bicara bodoh-bodohan lah gini ya. Bodoh-bodohannya gini, Pak Prabowo ini kan pernah maju di 2019 dapat suara 45%. Yeah. Pak Jokowi maju dapat suara 50 sekian persen ya kan. Terus kemudian sekarang hari ini Pak Jokowi di survei tingkat kepuasan publiknya 80-an persen, hampir 90%. Jadi kan mestinya Pilpres ini sudah selesai ya. Yeah. Ya kalau ditambah-tambah ya mestinya. Tapi kan ternyata enggak gitu. Pak Prabowo ini kan stagnan di kalau hasil survei lembaga lain ya, anggaplah di 43% gitu ya kan. Jadi kan sebenarnya dan itu pun semakin bisa turun, apalagi dengan performa Pak Prabowo di debat kemarin dan lain-lain. Nah ini yang kita lihat bahwa apakah memang Jokowi Effect ini besar? Ada, bukan. Tapi kita merasa masih bisa kita halau lah, nggak ada masalah. Oke Mas, nah tetapi kalau dari TPN sendiri apa sih Mas yang dikhawatirkan nih Mas untuk pemilu nanti? Yang kita khawatirkan tentunya yang juga masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat di akar rumput, baik juga tokoh-tokoh bangsa, ini kan kita semua sepakat bahwa ada indikasi kecurangan-kecurangan, ketidaknetralan. Mahasiswa juga udah mulai turun ke jalan, ya kan, menyuarakan itu. Para tokoh bangsa bahkan sampai sowan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa hari lalu, itu ya, untuk menyampaikan kegelisahan mereka. Itu yang nomor satu kita khawatirkan, tapi di luar itu tidak ada yang terlalu kita khawatirkan, asalkan memang aparat itu tetap netral dan juga kekuasaan juga tidak melangkah di luar koridor yang seharusnya, ya kita menganggap ini semua masih bisa dalam pertandingan ini masih bisa dimenangkan lah gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas, kira-kira apa nih Mas harapannya untuk pemilu nanti? Boleh bicara ke kamera. Harapannya adalah gini, supaya masyarakat itu benar-benar melihat rekam jejak, melihat bahkan sampai sejarah kehidupan capres maupun cawapresnya, sebelum juga akhirnya melihat ke visi misinya. Kenapa saya selalu mengatakan visi misi maupun gagasan itu penting bila disandingkan dengan si rekam jejaknya, si capres maupun cawapres. Karena apa? Karena kita bicara, dia akan bicara soal tantangan-tantangan ke depan misalnya, tetapi dalam rekam jejaknya orangnya kolot misalnya, ya kan? Atau kita bicara soal janji-janji yang spektakuler dalam visi misi dan gagasannya, sementara mereka mempunyai rekam jejak yang pembohong misalnya, kan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini penting menjadi satu kesatuan. Nah itu yang harus dilihat. Saya meyakini, kami di TPN meyakini bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah yang paling tepat, sosok yang paling tepat untuk bisa merepresentasikan bangsa ini, untuk bisa mengangkat harkat dan martabat dan kesejahteraan rakyat dan lain-lain, karena rekam jejak dengan visi misinya itu in tune, berjalan bersamaan gitu. Jadi mereka orang-orang yang lahir dari rakyat, berjuang dalam kehidupannya hingga bisa mencapai posisi seperti mereka sekarang gitu ya. Mereka tahu penderitaan-penderitaan rakyat sehingga tahu solusi-solusi apa yang harus diberikan pada rakyat. Siap, jadi tidak ujuk-ujuk berada di atas gitu ya Mas ya. Betul. Terima kasih loh Mas Chiko atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, sehat selalu, lancar semua urusannya. Thank you. Ya, In People, terima kasih sudah menyaksikan Pocil, podcast sambil ngecil. Gue Elsa Faradila, in Today, in People's Way. Bye!